Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziatul Fatihah dengan NIM 210321110004 dari Prodi Agribisnis kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanah organik pertanian. Pengertian bahan organik tanah, yaitu semua bahan organik yang telah mengalami perombakan baik secara alami atau termeli di dalam dan di permukaan tanah, baik yang masih hidup atau yang mati, tetapi tidak termasuk bagian tanaman di atas permukaan tanah yang masih hidup. Komponen bahan organik tanah terdiri dari dua, yaitu komponen hidup dan komponen mati. Untuk komponen hidup, terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah, atau meso dan mikrofauna, dan mikroorganisme biomasa atau mikrobial biomas. Yang kedua, komponen mati, yaitu residu organik yang terkomposisi sebagai biologi dan kimia. Komponen mati, bahan organik dapat dibedakan menjadi material yang tidak berubah dan material yang sudah mengalami transformasi atau humus. Komponen hidup terdiri dari dua, yaitu yang pertama, bahan organik partikulat dan yang kedua, bahan organik terlarut. Yang pertama, bahan organik partikulat, yaitu bahan organik partikulat menunjukkan kepada semua bahan organik dengan ukuran kurang dari 2,00 mm dan lebih dari 0,0053 mm. Bahan organik partikulat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, serasa, lapisan di paling atas dari permukaan tanah yang umumnya terdiri dari sisa-sisa tumbuhan atau bagian tumbuh yang telah mati. Yang kedua, bahan organik makro. Semua bahan organik tanah dengan ukuran lebih dari 50 mm atau umumnya diperoleh melalui penyaringan. Yang ketiga, fraksi ringan. Fraksi yang digunakan sebagai indikator perubahan sumber organik yang karena pengaruh pengolahan tanah, pola tanaman, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas mikroorganisme. Yang kedua, bahan organik terlarut, yaitu bahan organik yang terlarut dalam larutan tanah seperti gula, asam amino, asam-asam organik, atau asam sitrat, malat, dan lain-lain. Kandungan bahan organik terlarut umumnya kurang dari 0,25% dari jumlah bahan organik dalam tanah. Perannya transportasi unsur hara dan bahan pencemaran di dalam tanah, menentukan struktur dan proses pertumbuhan tanah, dan sebagai indikator mobilisasi karbon. Dan terdapat komponen mati, yaitu yang pertama terdiri dari biomasa mikroorganisme dan biomasa fauna. Yang pertama, biomasa mikroorganisme, yaitu komponen hidup bahan organik yang berada di dalam sel mikroorganisme di dalam tanah, atau bakteri, fungi, alga, dan protozoa dengan jumlah karbon 2%. Dari total karbon di dalam tanah yang memiliki peran satu sebagai agen yang melaksanakan degradasi residu tanaman yang membebaskan unsur hara dan CO2. Yang kedua sebagai salah satu sumber hara atau labil fall of natures. Yang kedua terdapat biomasa fauna, yaitu bahan organik yang berasosiasi dalam fauna tanah yang hidup, berperan mengkonversi bahan organik makro atau bahan tanaman menjadi materi yang mikroskopik atau liquefaction dan kemudian mendistribusikannya dalam permukaan tanah ke dalam tanah. Terdapat tanah humus, yaitu bahan atau substansi yang berwarna coklat sampai agak gelap yang dihasilkan dari proses dekomposisi reduksi tanaman dan binatang oleh mikroorganisme baik dalam kondisi aerobik maupun anaerobik. Substansi humus. Substansi humus terdiri dari 5. Pertama, substansi non-humus. Substansi non-humus yaitu struktur organik yang terdapat diidentifikasi dalam dikelompokkan ke dalam kelas biopolimer yang terdiri dari karbohidrat, polisakarida, gula, protein, asam amino, lemak, lilin, dan lignin. Yang kedua, substansi humus yang berfungsi dalam membentuk struktur tanah, porositas, kapasitas menahan air, pertukaran kation dan anion, dan berperan penting dalam katalisasi unsur mineral.
Yang ketiga, unsur humik, yaitu campuran dari asam-asam organik dari grup alifatik atau struktur karbon rantai panjang dan aromatik atau struktur karbon yang berbentuk ring, tidak tidak terlarut dalam air tetapi terlarut dalam kondisi yang alkali. Yang keempat, asam sulfik, yaitu asam-asam organik lemah atau alifatik dan aromatik yang terlarut dalam air pada semua kondisi pH atau asam netral dan alkali. Yang kelima, humin, yaitu fraksi dari substansi humus yang tidak melarut dalam air. Larutan asam dan alkali berfungsi dalam pengaturan kapasitas tanah, menahan air, peningkatan struktur tanah, stabilitas tanah, dan pertukaran ion. Bahan organik lebam. Bahan organik tanah yang struktur kimia karbonnya resisten terhadap proses dekomposisi oleh mikrotanah sehingga dapat bertahan dalam tanah dari ratusan sampai ribuan tahun. Salah bentuk dalam organik lebam yang banyak digunakan dalam bidang pertanian dan lingkungan adalah arang hayati atau disebut dengan biokar. Peranan organik lebam. Yang pertama, menekan emisi gas rumah kaca diaplikasikan pada kegiatan pertanian. Yang kedua, sebagai material penyimpan karbon. Yang ketiga, menekankan penggunaan pupuk pada pertanian. Yang keempat, menekankan toksisitas aluminium dan menaikkan pH tanah. Yang kelima, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Yang keenam, meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air sehingga mampu meningkatkan efisiensi irigasi. Yang ketujuh, meningkatkan retensi unsur hara di dalam tanah. Dan yang terakhir, mengurangi proses penyerapan pestisida oleh tanaman pada tanah yang tercemar. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.